Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Bintang Maulia dengan NIM F231-22057. Jadi, di sini saya akan melakukan tutorial analisis LQ atau Location Quotient dengan analisis DLQ atau Dynamic Location Quotient. LQ sendiri merupakan metode analisis untuk mengukur spesialisasi atau kekuatan relatif suatu sektor ekonomi di wilayah tertentu dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Kemudian DLQ merupakan pengembangan dari LQ yang digunakan untuk menganalisis perubahan atau dinamika sektor ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, rumus dari LQ sendiri yaitu XIJ atau PDRB sektor kabupaten dibagi dengan RVJ atau total PDRB kabupaten. Kemudian hasil pembagian keduanya dibagi lagi dengan hasil pembagian dari XI atau PDRB sektor provinsi bagi RV atau total PDRB provinsi. Kemudian rumus DLQ sendiri yaitu 1 tambah GIJ atau rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten dibagi 1 tambah GJ atau rata-rata pertumbuhan total PDRB kabupaten. Kemudian hasil dari pembagian keduanya kita bagi lagi dengan hasil pembagian dari 1 tambah GIP atau rata-rata pertumbuhan PDRB provinsi bagi 1 tambah GP atau rata-rata pertumbuhan total PDRB provinsi. Baik, jadi di sini saya menggunakan PDRB Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Dan di sini saya menggunakan PDRB ADHK atau atas dasar konstan dengan satuan juta. Sebelumnya di sini saya sudah mengerjakan analisis LQ dengan DLQ. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan bagaimana rumus dari analisis tersebut. Baik, untuk yang pertama, untuk mencari nilai LQ, rumusnya yaitu sektor lapangan usaha Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2019 kita bagi dengan totalnya. Kemudian kita bagi lagi dengan sektor lapangan usaha Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 kita bagi dengan totalnya. Nah, kemudian agar kita tidak memasukkan rumus satu-satu, jadi di sini kita bisa tambahkan simbol dolar pada depan dengan belakang pada huruf pada belakang huruf total masing-masing. Nah, setelah kita tambahkan dolar, kita tinggal menariknya. Selanjutnya untuk tahun berikutnya itu rumusnya masih sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya untuk mencari rata-rata LQ, rumusnya sama dengan average, kemudian kita tambahkan nilai LQ dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, jadi di sini tidak perlu kita menambahkan
dolar, jadi sini kita tinggal tarik saja. Nah, kemudian untuk mencari tahu atau memunculkan sektor basis dengan sektor non basis, rumusnya sama dengan if dalam kurung lapangan usaha per sektor lebih dari sama dengan 1 koma kemudian petik 2 sektor basis petik 2 koma petik 2 sektor non basis. Maaf, di sini bukan koma tapi petik 2. Nah, setelah itu kita tinggal menariknya saja. Oke, selanjutnya untuk analisis Delki. Jadi untuk mencari rata-rata pertumbuhan Kabupaten Toli-Toli rupiah dengan satuan rupiah, rumusnya yaitu lapangan usaha per sektor pada tahun 2020 kita kurang dengan 2019 agar kita dapat mengetahui rata-rata pertumbuhan Kabupaten Toli-Toli di tahun 2020. Nah, kemudian di sini kita tinggal tarik saja lagi. Kemudian untuk tahun berikutnya itu rumusnya seperti tahun 2019 tadi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mencari rata-rata pertumbuhan Kabupaten Toli-Toli dengan persen, dengan mencari persennya, itu rumusnya eh, rata-rata pertumbuhan Kabupaten Toli-Toli yang rupiahnya itu kita bagi dengan lapangan usaha kemudian kita kali 100. Nah, jadi kita tinggal tarik lagi. Dan untuk tahun berikutnya itu masih sama rumusnya. Setelah itu untuk mencari rata-ratanya rumusnya seperti untuk mencari rata-rata ya seperti analisis LQ tadi. Jadi sama dengan average tambah rata-rata pertumbuhan yang persennya.
Nah, setelah itu kita tarik. Selanjutnya untuk mencari rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah rupiahnya, itu rumusnya masih seperti yang Kabupaten Toli-Toli tadi. Jadi untuk mencari rata-rata pertumbuhan per tahun 2020 itu lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 kita kurang dengan lapangan usaha Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2019. Nah, setelah itu kita tinggal tarik. Kemudian untuk tahun berikutnya itu masih sama seperti yang tadi. Kemudian untuk mencari rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mencari persennya, rumusnya rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah rupiahnya itu kita bagi dengan lapangan usaha kemudian kita kali 100. Nah, kemudian kita tinggal tarik. Nah, setelah itu untuk tahun berikutnya itu masih sama. Kemudian untuk mencari rata-ratanya, rumusnya seperti yang tadi, sama dengan average tambahkan average kita bagi atau tambahkan dengan ini rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah persenannya. Kemudian kita tinggal tarik. Nah, selanjutnya untuk mencari GIJ-nya, rumusnya sama dengan rata-rata pertumbuhan Kabupaten Toli-Toli. Nah, setelah kita tinggal tarik. Selanjutnya untuk mencari rumus berikutnya, jadi rumusnya sama dengan 1 ditambah GJ. Kemudian untuk mencari GIP-nya itu sama dengan rata-rata pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya untuk rumus berikutnya yaitu sama dengan 1 ditambah GIP
Selanjutnya untuk rumus berikutnya yaitu sama dengan ini 1 plus GJ kita bagi dengan total dari 1 tambah GJ. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita tambahkan dolar-dolar agar kita tinggal masuk agar kita tinggal menariknya saja dan tidak masukkan rumusnya satu persatu. Kemudian untuk rumus berikutnya sama dengan 1 tambah GIP dibagi total dari 1 tambah GIP. Kemudian untuk ini T-nya ini yaitu tahunnya. Jadi saya mencari nilai LQ dan DLQ dalam 4 tahun. Selanjutnya untuk rumus berikutnya yaitu DLQ, untuk mencari nilai DLQ. Rumusnya yaitu sama dengan ini 1 tambah GIK ditambah 1 tambah GIJ kita bagi dengan 1 tambah GIP bagi 1 tambah GP. Kita pangkat dengan 4 atau tahun. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi di sini saya sudah mendapatkan hasil LQ dengan DLQ. Kemudian untuk mencari keterangan sektor basis dengan sektor non basis itu rumusnya seperti yang tadi ini. Nah, kemudian untuk mencari keterangan dari DLQ sendiri itu sama seperti LQ, tetapi di sini kita mengganti namanya dengan prospektif dengan tidak prospektif. Selanjutnya untuk keterangan akhir rumusnya sama dengan keterangan LQ dan petik 2 kita spasi petik 2 dan keterangan DLQ. Nah,
Baik, jadi sekian tutorial analisis Elki dengan Delki dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.